Nama Putri Campa bagi masyarakat Trowulan tidaklah asing. Bagaimana tidak, Putri Campa ini merupakan istri Raja Brawijaya V, sekaligus menjadi cikal bakal masuknya Islam di Kerajaan Majapahit. Berdasarkan Puja Sastra, Prabu Brawijaya V menikah dengan seorang putri dari negeri Campa yang merupakan hadiah dari Raja Campa yang bernama Indravarman. 6. Sekitar tahun 1428 Masehi. Saat dikirim ke Majapahit, Putri Campa yang bernama Darawati atau Dwarawati ini masih berusia 17 tahun. Darawati ini nantinya akan menjadi selir dari Prabu Brawijaya V atau Damarwulan atau Dyah Kretawijaya sejak tahun 1430 Masehi dan merupakan selir Raja Majapahit yang beragama Islam. Dari hasil perkawinan Putri Campa dengan Prabu Brawijaya, lahirlah Raden Patah yang nantinya menjadi Sultan Kerajaan Demak yang pertama, sekaligus merupakan bibi dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sedangkan Damarwulan sendiri tidak diketahui agamanya. Kemungkinan Damarwulan beragama Hindu-Buddha. Akan tetapi ada sejarah yang mengatakan bahwa ketika hari tuanya Damarwulan menjadi seorang mualaf. Namun ada juga yang mengatakan bahwa pada hari terakhirnya Damarwulan bertapa di Gunung Lawu. Damarwulan atau Prabu Bre Kertabumi atau Brawijaya V ini memiliki 5 orang istri. Yang pertama adalah Anjasmara, yang kedua adalah Ratu Kencono, istri Damarwulan yang ketiga dan keempat adalah Wahito dan Kuyengan, yang merupakan istri dari Minak Jinggo, dan yang kelima adalah Putri Campa. Menurut juru kunci makam Putri Campa, beliau meninggal dunia pada tahun 1390 Saka atau 1468 Masehi. Di sekitar area makam tersebut juga terdapat makam dari Damarwulan sendiri, dan tidak jauh dari lokasi makam Putri Campa terdapat makam Abdi Kinasih Raja. Adapun makam dari Putri Campa ini bertempat di Dukuh Unggahan, Desa Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Komplek makam Putri Campa ini merupakan situs Majapahit yang paling terkenal. Bahkan JWB Wardenar pun pernah mengunjungi makam Putri Campa ini. Saat itu Wardenar datang ke Trowulan dengan tujuan untuk meneliti peninggalan Majapahit yang ada di Trowulan atas perintah dari Letnan Gubernur Belanda yang bernama Thomas Stafford Raffles pada tahun 1815. Bahkan Raffles pun pernah menulis mengenai Putri Campa ini yang berbunyi, desa yang berdekatan adalah Trawulan atau Trangwulan atau Cahaya Bulan. Di sini kami menemukan makam Putri Campa yang terlihat sangat menarik lagi. Di atas makam Putri Campa ini terdapat sebuah lempengan dari batu andesit yang terdapat angka tahun 1370 Saka atau 1442 Masehi. Menurut cerita sejarah, kedatangan Darawati atau Putri Campa ke Majapahit ternyata mengundang para imigran dari negeri Campa. Para imigran ini masuk ke Majapahit sekitar tahun 1476 hingga 1478 Masehi. Hal ini dikarenakan semenjak abad ke-11 agama Islam sudah dianut oleh sebagian kecil masyarakat Campa. Berdasarkan babat Tanah Jawi,
para pendatang dari negeri Campa yang beragama Muslim ini datang ke tanah Jawa dipimpin oleh Makdum Brahim Asmara. Beliau berasal dari Tiulen, kepulauan kecil di tepi Laut Kaspia yang menikah dengan orang Campa. Sedangkan dalam serat Wali Songo disebutkan bahwa sebelum tiba ke Majapahit, para rombongan imigran ini singgah ke Palembang yang saat itu dipimpin oleh Arya Damar. Dari persinggahan imigran Campa ini membuat Arya Jinpun yang merupakan putra Raja Brawijaya V dari selir Cina yang diasuh oleh Arya Damar ini menganut agama Islam dan kemudian berganti nama menjadi Raden Patah. Ketika Raden Patah mengantar para imigran dari Campa ke Majapahit, usianya sekitar 30 tahun. Akan tetapi ketika baru sampai di Tuban, Makdum Brahim meninggal dunia. Akhirnya setelah sampai di ibu kota Majapahit yang saat itu berada di Daha atau Kediri, Raden Patah ini pun membawa rombongan dari Campa tersebut menghadap Prabu Dyah Ranawijaya. Akan tetapi putri Campa yang akan mereka temui sudah meninggal dunia pada tahun 1370 Saka atau sekitar 1448 Masehi dalam usia yang ke-35 tahun. Melihat sang putri dari Campa sudah meninggal, para rombongan Campa memutuskan untuk kembali ke Campa. Akan tetapi dilarang oleh Prabu Ranawijaya. Bahkan Prabu Ranawijaya lah yang menggagas pendirian masjid. Kemudian Prabu Ranawijaya menempatkan Raden Rahmat di Surabaya dan menjadi imam di Masjid Ampel Denta, dijuluki Sunan Ampel. Sunan Ampel kemudian menikah dengan Nyi Ageng Manila yang merupakan putri Adipati Tuban Arya Teja. Ada sebuah kisah yang sudah lama beredar di masyarakat luas, di mana putri Campa ini merupakan permaisuri Raja Majapahit yang sangat disayangi. Awalnya Prabu Brawijaya bermimpi mempunyai seorang istri dari negeri Campa. Setelah sang raja terbangun dari tidurnya, beliau segera memanggil patih kerajaan untuk selanjutnya mengirim surat lamaran kepada Raja Campa untuk putrinya. Setelah sang patih Majapahit tiba di negeri Campa dan menyerahkan surat lamaran tersebut, sang Raja Campa pun menerima lamaran tersebut sehingga sang patih pun kemudian membawa putri Campa ke tanah Jawa sambil membawa gong Kiai Sekar Delima dan tandu Kiai Jebat Bedri. Setelah sampai di Majapahit, putri Campa dan Prabu Brawijaya pun segera menikah. Akan tetapi tidak lama setelah pernikahan tersebut, ternyata Raja Brawijaya menyukai putri dari Cina, sehingga beliau pun menikahi putri dari Cina ini. Melihat kejadian ini, putri Campa yang tidak mau dimadu meminta untuk dipulangkan ke negeri Campa. Karena begitu sayangnya kepada putri Campa ini, Prabu Brawijaya tidak sampai hati untuk memulangkannya, sehingga meminta kepada sang patih untuk menyerahkan putri dari Cina ini kepada Arya Damar, yaitu penguasa Palembang, untuk menikahinya.
Sampai saat ini setiap harinya makam Putri Campa masih sering dikunjungi oleh para peziarah. Bahkan terdapat sebuah pendopo kecil di sisi lorong sebelah kiri yang biasanya digunakan oleh para peziarah untuk menginap. Demikianlah sejarah singkat mengenai Putri Campa, yaitu seorang permaisuri Raja Majapahit yang beragama Islam. Semoga dapat diambil manfaat dan pelajaran bagi kita sebagai wujud cinta tanah air dan